Perseteruan antara dua pengacara, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution, terkait kasus pencemaran nama baik kembali memasuki babak baru. Ya, usai 2 kali absen karena kondisi kesehatannya menurun, Hotman akhirnya dapat hadir kembali sebagai saksi dengan terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Maret 2025 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hotman membantah segala tuduhan pelecehan seksual yang diarahkan kepadanya oleh Rasman terkait Iklim Hakim. Untuk menguatkan bantahannya, Hotman pun membongkar seluruh isi chat Iklim Hakim yang menunjukkan tidak ada pelecehan yang dilakukannya. Namun di sisi lain, Rasman justru mengungkapkan jika bukti yang Hotman berikan itu ditolak oleh hakim, dan Hotman kelabakan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sidang tersebut. Tidak hanya itu, Rasman juga mengungkapkan jika pihaknya akan mengambil langkah baru dengan melaporkan Hotman soal dugaan keterangan palsu. Dan untuk mengetahui terkait sederet babak baru dalam perseteruan antara keduanya, maka inilah 5 babak baru perseteruan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution, versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara terang-terangan membongkar bukti chatting atau isi percakapan antara dirinya dan Iklim Hakim. Ya, hal tersebut dimaksudkan sebagai bantahan terkait tuduhan pelecehan seksual yang diarahkan kepadanya oleh Rasman terkait Iklim Hakim. Menurut keterangan yang diberikan oleh Hotman, tak terdapat pelecehan yang ia lakukan terhadap Iklim Hakim. Pasalnya, ia dan Iklim Hakim menjalin komunikasi tanpa paksaan. Bahkan dalam bukti yang ditunjukkan, Iklim Hakim tampak bersikap baik kepada Hotman. Lantas, seperti apa bukti chatting Iklim Hakim yang dibongkar Hotman sebagai bantahannya? Tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting di sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama Iklim Hakim itu dia bikin TikTok berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran. Bahkan selama ada sampai berapa kali nih dia itu meluk-meluk saya. Perhatikan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia peluk-peluk saya dan ikut sebagai acara TV. Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan Februari itu ada pelecehan. Tapi tanggal 10 Maret ya tanpa saya minta, Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih ya, tanggal 21 Maret. Ya. Dia kirim foto seksi dia yang nyaris hanya pakai BH. Ini saya tidak minta. Ya. Jadi kalau ada pelecehan di awal Februari, bagaimana bisa begitu banyak kami syuting TV sama-sama, dia peluk-peluk saya, ya, dan terakhir dia kirim foto yang saya minta. Bahkan di bulan Juni, dia sesudah kenal para konglomerat, sesudah terkenal dari saya, dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia, yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Langham. Ini dia. Dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli. Dan lu tahu nggak sampai siapa yang diundang? Mahal ini. Karena sesudah dia terkenal, yang semula dia tinggal di kos-kosan murah di Mangga Besar, sesudah dia terkenal, dekatlah dia dari para konglo sampai dia mampu membuat acara ulang tahun tanggal 31 Juli di Langham SCBD, hotel termahal, saya diundang. Jadi intinya kalau ada pelecehan atau chattingan yang berbau porno awal Februari, nggak masuk di akal itu pelecehan. Karena apa? Sekiranya pun ada, kalau mau sama mau, ya itu bukan pelecehan. Nggak mungkin ada orang yang mengaku pelecehan kalau dia kirim gambarnya begini. Di satu sisi, Hotman menyatakan jika barang bukti berupa chatting dengan Iklim Hakim telah berhasil membantah tudingan Rasman di hadapan majelis hakim. Namun di lain sisi, Rasman justru menyatakan jika barang bukti yang diberikan Hotman ditolak oleh majelis hakim.
Bahkan menurut pengakuan Rasman, Hotman sempat kelabakan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pihak terkait. Lantas seperti apa pengakuan dari pihak Rasman? Saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan daripada tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh Saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof. Elvis, juga ngambang. Masuk Ibu Foni, makin ngawur. Masuk ke Dolin, juga tadi dia kewalahan antara rasa sama-sama menikmati atau tidak, atau nikmat sebelah. Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab. Saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Belum usai dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman, Rasman yang merasa apa yang disampaikan oleh Hotman tidak benar, mengancam akan membuat laporan polisi baru untuk Hotman soal dugaan keterangan palsu. Lantas, seperti apa langkah baru yang akan ditempuh Rasman? Dan apa alasan Rasman membuat laporan baru untuk Hotman? Kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri, karena dia dibawa sumpah. Kemudian kami juga sudah melihat bahwa ada perbuatan itu, makanya ketika dikejar lupa, dikejar lagi dengan chattingan, dia bilang seandainya pun ada. Jadi kalau seandainya ada, berarti ada dong. Nah, tapi kita nggak mau kejar biar ahli yang berbicara. Hotman, saya katakan, kalau kau tidak bisa membuktikan apa yang kau tuduhkan ke saya, maka siap-siap kau untuk kami kejar. Hari ini saya sudah buktikan tidak ada pelecehan. Kalaupun ada chatting-chattingan, tapi dengan kejadian ini begitu banyak bermesraan, terus syuting dia, bahkan saya angkat harga dia jadi figuran di acara saya. Waktu itu acara saya di Trans TV, The Hotman. Kemudian juga ikut dampingin saya ke Metro TV, Hot Room. Akhirnya dia jadi terkenal. Saya dengar dia kenal sama Sultan Malaysia, bahkan mampu yang dulunya kos murah di Mangga Besar, mampu ulang tahun di Delengham SCBD. Semua harusnya dia berterima kasih sama gua. Sekali lagi, di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang, kalau mau sama mau, itu bukan pelecehan. Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman, Rasman yang duduk sebagai terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan dalam penyitaan barang bukti. Menurut Rasman, ia menyerahkan seluruh barang bukti, namun tidak dengan Hotman, yang disebut tidak dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dimilikinya. Lantas, seperti apa suara Rasman dalam menuntut keadilan? Hotman ini menyampaikan dua hal yang mengejutkan kami. Satu, dia mengatakan HP, Instagram, Iklim Hakim tidak disita. Saya konfirmasi di depan majelis kepada JPU. Ternyata tidak disita. Ini kan tidak equal, ini tidak adil. Tolong Mat, buatkan surat, kita langsung ke Pak Kapolri, Irwasum, dan Propam. Ini jelas menyalahi tindakan dari AKBP Dodi Hariansyah ya, karena dia tidak menyita. Inilah yang saya katakan ke majelis tadi, ini yang membuat saya majelis menjadi akumulatif.
tindakan saya itu menjadi tidak, ya agak sedikit marah. Di sini saja sudah nampak tidak benar, dan ini dipaksakan. Masa tidak disita? Saya disita sampai hari ini. Instagram saya disita, dia handphone tidak. Terus saya disita kenapa? Tapi biar aja dinilai, nanti akan kita proses. Maka saya katakan satu-satu. Di tengah perseteruan Hotman dan Rasman yang semakin memanas, Firdaus Oiwobo, tim kuasa hukum Rasman, mendadak mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Rasman. Lantaran dirinya merasa sudah tak sejalan dengan Rasman, serta ingin netral terhadap Rasman maupun Hotman dalam kasus tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan pengunduran diri Firdaus Oiwobo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oiwobo SMH CFL CHCMK. Hari ini tanggal 6 Maret 2025 saya mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Dr. Rasman Arif Nasution melawan Dr. Hotman Paris. Karena perkara ini bertentangan dengan nurani saya meminta maaf kepada Dr. Rasman Arif Nasution dan Dr. Hotman Paris jika ada kesalahan. Di bulan puasa ini saya ingin fokus menjalankan ibadah puasa, dan terutama perkara ini bertentangan dengan nurani saya. Mengingat Bang Hotman Paris sedang dalam keadaan sakit, saya tidak mungkin menganiaya orang yang sedang sakit. Masalah benar atau tidaknya perkara tersebut biarkan hakim yang memutuskan. Tetapi batin saya bertentangan dengan perkara ini. Akhirnya setelah perjalanannya sudah saya jalani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ran dan Dr. Hotman Paris. Dari saya juga aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.